Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah kita akan lanjut bahas tentang puasa, bagaimana keterangannya di dalam Al-Quran. Oke, saya izin share itunya dulu ya, tulisannya. Oke, muncul nggak tulisannya Bapak Ibu? Muncul nggak? Luar ya. Ya, Iya. Nah, kita kasih judul Ma'rifat Puasa sebagai pengendalian diri. Arti dan definisi puasa secara bahasa. Arti puasa secara umum, ya, ini ada. Nah, puasa adalah tindakan sukarela dengan berpantang dari makanan, minuman, atau keduanya, perbuatan buruk, dan dari segala hal yang membatalkan puasa untuk periode waktu tertentu. Puasa mutlak biasanya didefinisikan sebagai berpantang dari semua makanan dan minuman untuk periode tertentu. Biasanya selama 1 hari atau 24 jam atau beberapa hari. Puasa lain adalah membatasi makanan tertentu atau zat tertentu. Nah, praktek puasa dapat menghalangi aktivitas seksual dan lainnya serta makanan. Puasa juga sering dilakukan dalam rangka menunaikan ibadah. Juga dilakukan di luar kewajiban ibadah untuk meningkatkan kualitas hidup spiritual seseorang yang melakukannya. Nah, hal semacam ini sering ditemukan dalam diri para petapa atau rahib. Inti dari maksud dan tujuan puasa itu adalah pengekangan atau pengendalian diri dari sebuah keinginan untuk mencapai sebuah tujuan. Oleh karenanya, puasa dapat didefinisikan sebagai usaha pengekangan atau pengendalian diri dari sebuah keinginan yang dilarang untuk mencapai sebuah tujuan. Ini puasa secara umum. Arti puasa secara bahasa. Puasa dalam bahasa Arab itu menggunakan 3 kata dasar. Kata dasar pertama soma, siyama, dan sauma. Soma, siyama, pakai ya, dan sauma. Nah, dalam kamus Munawir berkaitan dengan makna menahan, mengekang dari makan, minum, dan sebagainya. Berpuasa, jadi soyama juga diartikan berpuasa. Berada di tengah-tengah langit, diam, berhenti, tak berhembus, buang kotoran, menjadikan puasa, pilar yang berpuasa, bulan puasa, tanah yang kering, tandus, nol, nihil, air yang diam atau tidak mengalir. Ini arti soma, siama, sauma di dalam kamus. Jadi ada beberapa arti ya. Nah, ini artinya menahan, mengekang gitu artinya. Soma juga artinya berpuasa. Berada di tengah-tengah langit. Diam. Diam juga puasa ya. Berhenti. Tak berhembus. Kalau angin tuh, angin diam tuh angin lagi puasa. Anginnya kok diam lagi pada puasa gitu. Pilar. Dengan berpuasa sebagai pilar juga. Tanah yang kering atau tandus juga puasa. Karena kalau puasa jadi anget tuh. Nol, nihil. Dan seterusnya tidak mengalir diam gitu. Nah, bagaimana puasa berdasarkan Quran? Ya, pertanyaannya mengapa harus berdasarkan Quran? Karena Al-Quran sumber kebenaran dari Tuhan. Surat 17, 105, surat 10, 108, surat 69 ayatnya 51. Ya.
Surat 17 ayat 105. Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Wa ma arsalnaka illa mubasyiraw wa nadhira. Dan kami turunkan Al-Quran itu dengan sebenar-benarnya, dan Al-Quran itu telah turun dengan membawa kebenaran. Dan kami tidak mengutus kamu melainkan sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Surat 10 ayat 108. Qul ya ayyuhan nasu qad ja'akumul haqqu mir rabbikum. Faman ihtada fa innama yahtadi li nafsi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha wa ma ana 'alaikum biwakil. Katakanlah hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu kebenaran Al-Quran dari Tuhanmu. Sebab itu, barang siapa yang mendapat petunjuk, maka sesungguhnya petunjuk itu untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya kesesatan itu mencelakakan dirinya sendiri. Dan aku bukanlah seorang penjaga terhadap dirimu. Surat 6951. Wa innahu lahaqqul yakin. Fasabih bismi rabbikal azim. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar kebenaran yang diyakini. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar. Bahwa Quran adalah sumber kebenaran dari Tuhan. Makanya mengapa mesti berdasarkan Quran? Karena Quran sumber kebenaran yang datangnya dari Tuhan. Yang kedua alasannya, karena Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Surat 12, 111, surat 16, ayat 89. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Ya, menjelaskan segala sesuatu. Surat 1689. Wa yauma nab'atsu fi kulli ummatin syahidan 'alaihim min anfusihim. Wa ji'na bika syahidan 'ala haula wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudaw wa rahmataw wa busyra lil muslimin. Dan ingatlah akan hari ketika kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri. Dan kami datangkan kamu Muhammad menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Dan kami turunkan kepadamu Alkitab, Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat bagi dan kabar gembira bagi orang-orang yang muslim, bagi orang yang berserah diri. Artinya kalau dia seorang muslim, maka dia harus menjadikan Quran sebagai penjelasan segala sesuatu, petunjuk serta rahmat. Karena Quran adalah petunjuk, tibyanan, wahudan, warahmatan, wabusro lil muslimin. Yang berikutnya adalah karena penjelasan Quran itu sangat rapi dan rinci. Penjelasan Al-Quran sangat rapi dan terperinci. Surat 11 ayat 1. Alif lam ro. Kitabun uhkimat ayatuhu summa fusilat min ladun hakimin khobir. Alif lam ro inilah suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Ya, maksudnya terperinci apa? Diperinci atas segala macam, baik mengenai tauhid, hukum, kisah, akhlak, ilmu, janji, peringatan, dan lain-lain. Yang berikutnya, kenapa mesti berdasarkan Quran? Adalah bahwa penjelasan, jadi segala penjelasan itu terdapat di ayat-ayatnya yang lain.
Dengan metodenya apa? Ayat menerangkan ayat. Jadi satu ayat diterangkan oleh ayat yang lain. Dasarnya surat 16 ayat 101, surat 75, 16 sampai 19. Surat 16 101. Wa idza baddalna ayatam makana ayati wallahu a'lamu bima yunazzilu qalu innama anta muftar bal aktsaruhum la ya'lamun. Dan apabila kami letakkan suatu ayat di tempat ayat yang lain sebagai penggantinya, dan Allah lebih mengetahui apa yang diturunkannya, mereka berkata, sesungguhnya kamu adalah orang yang mengada-ngadakan saja. Bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahui. Surat 75 ayat 16 sampai 19. Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak-hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Kemudian sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya. Jadi penjelasannya juga ada di dalam Al-Quran. Yang berikutnya alasannya kenapa mesti berdasarkan Quran, karena wahyu semua nabi dan rasul adalah sama. Jadi semua nabi dan rasul menerima wahyu yang sama. Dasarnya surah 4, 163. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhi wan nabiyyina min ba'dih wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaquba wal asbati wa Isa wa Ayyuba wa Yunusa wa Haruna wa Sulaiman wa ataina Dawuda zaburo. Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya, dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Dan berikutnya ternyata adalah bahwa syariat semua nabi juga sama supaya tidak berpecah. Surat 42 ayatnya 13. Syara'a lakum minad dini ma wasso bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wassaina bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wala tatafarraqu fih kabura alal musyrikina ma tad'uhum ilaih Allahu yajtabi ilaihi may yasha'u wa yahdi ilaihi may yunib. Dia telah mensyariatkan syara'alakum. Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru kepada mereka. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada agamanya orang yang kembali kepadanya. Artinya kan semua syariat itu sama. Biar apa? Biar tidak berpecah belah. Berikutnya adalah bahwa bahasa wahyu semua nabi juga adalah sama. Surat 26, 192 sampai 196. Wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundzirin bilisanin arabiyyin mubin wa innahu lafi zuburil awwalin. Dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Dia dibawa turun oleh Ar-Ruhul Amin Jibril ke dalam hatimu agar kamu menjadi salah seorang di antara orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arabiyyin mubin, dengan bahasa Arabiyyin bilisanin Arabiyyin mubin. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar tersebut dalam kitab orang-orang terdahulu. Tetapi kebanyakan manusia tidak beriman terhadap Quran dan bersikap ta'acuh atau menjauhinya.
Surat 13 ayat 1, lalu surat 25 ayat 27 sampai 30. Alif Lam Ro. Ini adalah ayat-ayat Alkitab Al-Quran. Dan kitab yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu adalah benar. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak beriman kepadanya. Tuh, kebanyakan manusia tidak beriman kepada Quran. Ya, di surat 25 ayat 27 sampai 30. Dan ingatlah hari ketika itu orang yang zolim menggigit dua tangannya seraya berkata, aduhai kiranya dulu aku mengambil jalan bersama-sama Rasul. Kecelakaan besarlah bagiku kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran. Ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku dan adalah setan itu tidak mau menolong manusia. Dan berkatalah Rasul, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang tidak diacuhkan. Mahjuro itu artinya ditinggalkan, dicuekin gitu ya. Dan karena itu kebanyakan manusia beragamanya hanya berdasarkan angan-angan, berdasarkan katanya pokoknya. Atau istilahnya apa? Hanya mengikuti kebiasaan kakek moyangnya tanpa petunjuk. Surat 2 ayatnya 170, lalu di surat 5 ayat 104 sampai 105, juga surat 10 ayat 78. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak. Tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan bapak moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti juga walaupun bapak moyang mereka tidak mengetahui suatu apapun dan tidak mendapat petunjuk? Ya, jadi memang kebanyakan orang mengikuti nenek moyang aja. Juga di surat 5 104. Apabila dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul. Mereka menjawab, cukuplah untuk kami apa yang kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya. Dan apakah mereka itu akan mengikuti bapak moyang mereka walaupun bapak moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapat petunjuk? Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Tiadalah orang yang sesat itu akan memberi madarat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu kembali semuanya, maka Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Surat 10 ayat 78. Mereka berkata, apakah kamu datang kepada kami untuk memalingkan kami dari apa yang kami dapati nenek moyang kami mengerjakannya? Dan supaya kamu berdua mempunyai kekuasaan di muka bumi, kami tidak akan mempercayai kamu berdua. Ya, artinya kan kebanyakan manusia berpaling hanya mengikuti nenek moyang aja. Oke. Dalam sebuah riwayat Nabi bersabda, sesungguhnya ada beberapa kaum yang membaca Al-Quran hanya sekedar membacanya saja. Tetapi sebenarnya jika mereka ingin meresapkannya ke dalam hati, niscaya keadaan itu lebih baik. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Al-Quran adalah pemberi syafaat yang diterima syafaatnya dan petunjuk yang diakui sungguh kebenarannya. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran pemimpinnya, maka ia Al-Quran akan menuntunnya ke dalam surga. Dan barang siapa yang meletakkan Quran di belakangnya, maka ia Al-Quran akan menghelanya ke neraka. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Bahwa seutama-utamanya kamu ialah orang yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Keutamaan Al-Quran atas segala penuturan atau kalam yang lain adalah tamsil, seperti keutamaan Allah atas segala makhluknya. Hadis riwayat Turmuzi. Ya, itu sebagai dasar kenapa mesti kembali kepada Quran.
Memahami puasa berdasarkan Al-Quran, baik itu ayat muhkamat maupun mutasyabihat. Memahami maksud puasa berdasarkan ayat-ayat muhkamat, caranya adalah maka kita harus membaca dan mempelajari serta memahami keterangan puasa yang ada di dalam Al-Quran yang bersifat urut, yaitu tercantum di dalam surat Al-Baqarah mulai ayat 183 sampai 187. Sedangkan memahami maksud puasa berdasarkan ayat mutasabihat, caranya adalah kita harus membaca dan mempelajari serta memahami seluruh keterangan puasa yang ada di dalam Al-Quran, yaitu ada di 13 ayat di dalam Al-Quran. Di bawah ini kita bisa melihat kata dasar siam yang bisa kita lihat dalam Al-Quran sebagai ayat-ayat mutasabihat. Mutasabihat itu ayat yang serupa. Hal ini disebabkan mempunyai akar kata yang sama. Kata semacam atau istilahnya mutasabihat dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya yang menerangkan puasa. Ini ayatnya. Di dalam surat Al-Baqarah 183 ada kata puasa. Al-Baqarah 184 ada kata tasumu. Al-Baqarah 185 falyasumhu. Al-Baqarah 196 siam, ada kata siam. Al-Baqarah 186 ada kata fasiyamu. An-Nisa 92, Al-Maidah 89, Mujadilah ayat 4, Al-Baqarah 187 Asyami. Lalu di Al-Baqarah, Al-Maidah 95 ada kata siaman. Maryam 26 ada kata sauman. Al-Ahzab 35 ada kata soimin dan kata soimat. Jadi ada 13 atau 14. Ini satu ayat sih di ini. 13 14 itu satu ayat ya. Gitu. Jadi ada sekitar 13 ayat yang menerangkan atau yang ada kata-kata puasanya. Kita lanjut pembahasan puasa berdasarkan ayat muhkamat dan juga mutasabihat. Sebelum kita membahas puasa berdasarkan ayat muhkamat dan mutasabihat, akan kita urai lagi makna puasa secara bahasa. Sebagaimana yang diterangkan di atas tadi, bahwa puasa dalam bahasa Arab ada tiga kata ya. Jadi ada tiga kata yang menerangkan puasa. Soma, siyama, sama sauma. Ya, soma, siyama, sama sauma. Ya, beda ya. Soama, soyama, sama sowama. Yaitu diambil dari tiga kata dasar. Soma, soyama, sama sowama. Soma, siam, apa saum. Ada tiga kata ya, berbeda. Artinya semuanya sama-sama puasa, tapi maknanya beda. Coba kita lihat. Apa artinya soma? Soma berarti menahan diri dari sesuatu. Seperti menahan diri dari makan, minum, dan bersetubuh. Ya, gitu. Soyama artinya menahan diri dari sesuatu untuk mencari atau mendapatkan sesuatu. Kalau soma nggak ada tujuannya, pokoknya mah menahan diri aja. Tapi kalau soyama ada tujuannya, menahan diri dari sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Itu soyama. Ada lagi sowama, saum. Sawama atau sauma artinya menahan diri dari sesuatu untuk mencari sesuatu dengan melakukan sebuah aktivitas riset. Ya, kenapa? Karena untuk mencari dan menggali petunjuk dalam Al-Quran. Jadi ada lebih beda ya. Nah, berkaitan dengan puasa, Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menerangkan tingkatan dalam berpuasa. Ada puasa umum, puasa khusus, dan puasa khususil khusus.
Nah, ketiganya bagaikan tingkatan tangga yang menarik orang berpuasa agar bisa mencapai tingkatan yang berikutnya gitu. Apa bedanya antara puasa umum, puasa awam? Jadi ada tingkatan pertama. Tingkatan puasa pertama puasa umum. Apa itu puasa umum? Soma. Puasa umum itu yaitu puasanya yang soma itu. Nah, puasa level pertama disebut sebagai puasa umum atau puasanya orang awam. Nah, level puasa ini adalah yang biasa dilakukan oleh kebanyakan orang atau sudah menjadi kebiasaan umum. Biasa, biasa saja. Atau mungkin kalau di scoring nilainya good. Belum very good, apalagi excellent. Nah, praktek puasa yang dilakukan di level ini sebatas menahan haus dan lapar, serta hal-hal yang membatalkan puasa secara syariat. Dalam istilah hadis Nabi itu, ruba so'imin, laisalahu min siyamihi illal ju'i wal atosi. Banyak orang-orang yang soma, soim, tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya selain lapar dan haus. Ya, karena yang ditahan kan lapar haus aja. Dia nggak dapat apa-apa dari puasanya. Hanya sekedar lapar haus aja yang dia dapat. Nah, makanya ada puasa level yang kedua. Puasa orang khusus gitu ya. Namanya puasa khusus. Nah, puasa khusus itu adalah yang masuk kepada kategori siam atau soyama. Nah, puasa level kedua ini disebut sebagai puasa khusus atau puasanya orang-orang yang spesial. Level ini nilainya very good. Ya, very good. Sudah lebih baik dari yang pertama. Nah, mereka berpuasa lebih dari sekedar untuk menahan haus, lapar, dan hal-hal yang membatalkan. Tapi mereka juga berpuasa untuk menahan pendengaran, penglihatan, lisan, tangan, kaki, dan semua anggota badannya dari perbuatan dosa dan maksiat. Ya, mulutnya bukan saja menahan diri dari mengunyah makanan, tapi juga menahan diri dari menggunjing, bergosip, apalagi memfitnah. Nah, kalau zaman sekarang mungkin termasuk juga menahan jari jemari agar tidak menyebar berita-berita bohong atau berita-berita hoak yang puasa juga. Nah, ini sudah lebih bagus, very good nilainya. Nah, ada lagi puasa yang ketiga tadi, puasa khususil khusus. Ini yang masuk kategori saum. Puasa level ini yang paling tinggi menurut klasifikasi Imam Al-Ghazali. Disebut puasa khususil khusus. Inilah praktek puasanya orang-orang istimewa. Nilainya excellent. Mereka tidak saja menahan diri dari maksiat, tapi juga menahan hatinya dari keraguan akan hal-hal yang sifatnya keakhiratan atau yang sifatnya ketuhanan gitu. Menahan diri dari pikirannya sendiri serta menjaga diri dari berpikir kepada selain Allah. Ia menghususkan diri meluangkan waktu hanya untuk berdialog atau berkomunikasi dengan Allah dan tidak berbicara dengan manusia. Nah, ini yang puasa level yang khususil khusus gitu. Ya, ini berdasarkan Imam Al-Ghazali. Nah, standar batalnya puasa bagi mereka yang standar batalnya puasa yang level 3 ini sangat tinggi, sangat ketat. Yaitu apabila terbersit di dalam hati atau pikirannya selain Allah, seperti cenderung mengikuti keinginan hawa nafsu dan pikirannya sendiri. Itu juga dianggap bisa membatalkan puasa. Bahkan menurut kelompok ketiga ini, puasa dapat terkurangi nilainya dan bahkan dianggap batal apabila di dalam hati tersirat keraguan meski sedikit saja terhadap ayat-ayat Allah dan kekuasaan Allah.
Nah, puasa kategori level ketiga ini adalah puasanya para nabi, para siddiqin, dan muqarrabin. Sebagaimana yang dilakukan oleh Zakaria Shallallahu Alaihi Wasallam dan Maryam alaihissalam. Ya, lantas sudah berada di mana tingkatan puasa kita selama ini? Itu pertanyaannya. Apakah di soma atau sudah masuk ke siyama atau sudah ke sauma? Itu pertanyaannya. Level 1, 2, apa di 3? Apa masih di 1 bertahan ya? Gitu. Nah, upaya Imam Al-Ghazali mengklasifikasi orang berpuasa ke dalam 3 level tersebut tidak lain tujuannya adalah agar kita yang setiap tahun berpuasa Ramadan bisa menapaki tangga yang lebih tinggi dalam kualitas ibadah puasanya. Ya, kecuali kalau memang kita mau pilih bertahan di puasa level Satu, 1 yang satu. apa bertahan di situ. Oke. Nah, kita lanjut keterangan puasa. Perintah puasa. Perintah puasa atau perintah untuk menjalankan puasa terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Perhatikan kalimat sebagaimana puasa yang diwajibkan atas orang sebelum kamu. Ini yang kata kunci ini yang selama ini luput dari perhatian orang yang berpuasa, termasuk di dalamnya para tokoh agama. Selama ini kita jarang bahkan mungkin belum pernah mendengar atau mendengar penjelasan tentang bagaimana puasanya orang-orang dulu. Pokoknya yang sering kita dengar, kita wajib puasa seperti orang dulu juga wajib puasa. Cuman seperti apa puasanya, kita jarang mendengar penjelasannya. Pertanyaannya adalah, mengapa Allah menjelaskan atau menegaskan, bukan menjelaskan ya, kenapa atau mengapa Allah menegaskan, menggarisbawahi bahwa kewajiban puasa itu juga berlaku sebagaimana orang sebelum kamu? Pertanyaan kedua, bagaimana syariat atau tata cara puasanya orang dulu? Apakah syariat dan cara puasa kita sekarang sama dengan puasa orang dulu? Jika tidak sama, lalu puasa orang yang kita lakukan sekarang mengikuti syariat dan cara puasanya siapa? Karena ayatnya menegaskan bahwa puasa yang diwajibkan kepadamu itu sebagaimana puasa yang diwajibkan kepada orang sebelum kamu. Nah, untuk menjawab pertanyaan di atas, kita harus mencari petunjuk dan jawabannya di dalam Al-Quran. Kenapa? Yang sudah dijelasin tadi. Karena sebagaimana diterangkan di atas, Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Bukan mencari rujukan dari katanya pokoknya lagi, Pak. Ya, jangan mencari penjelasan di luar Quran. Surat 7 ayat 2 dan 3. Alif, Lam, Mim, Sod. Ini adalah sebuah kitab yang diturunkan kepadamu. Bentar ayatnya. Alif, Lam, Mim, Sod. Ini adalah sebuah kitab yang diturunkan kepadamu. Maka janganlah ada kesempitan di dalam dadamu karenanya, supaya kamu memberi peringatan dengan kitab itu dan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Ikutilah, ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran daripadanya.
Lalu bagaimana jawaban Quran atas pertanyaan tersebut di atas? Mari kita perhatikan pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada ayat berikut. Ya, dan pertanyaan pernyataan bahwa syariat dan wahyu Allah sejak dulu sampai sekarang sama. Udah dibahas tadi, ya. Surat 14 42 13 ya. Jika kita telusuri semua ayat dalam Al-Qur'an tentang puasa, yaitu ayat yang mutasabihatnya ya, maka satu-satunya ayat yang menerangkan syariat atau cara puasanya orang dulu sebelum kamu itu ada di surat Maryam ayat 26, bahwa puasa itu adalah bernazar untuk Tuhan yang Maha Pemurah, tidak berbicara dengan seorang manusia pun hari ini. Kita lihat ayatnya. Fakuli wasrobi wa qorri aina fa imma taroyinna minal basari ahada fakuli inni nadartu lirrahmani sauma falan ukalimal yauma insiya. Ya, apa kalimatnya? Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa. Ini puasanya menggunakan saum. Ya, sauma. Lihat ayatnya. Ini nadartu lirrohmani sauma. Sauma ya. Nah, coba kita lihat ayatnya. Ini Qurannya muncul nggak, Pak? Apa masih yang tadi? Belum, masih yang tadi, Kang. Nah, ya, kita lihat ya ayatnya. 19:26. Ini kalimatnya bukan siyama, sauma kan? Ini nadartu lirrohmani sauman. Saum. Sawama ya. Maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar saum. Sauma. Ya, untuk Tuhan yang Maha Pemurah. Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun hari ini. Ini kalimatnya. Ini ayat menerangkan cara puasa orang dulu. Apa? Yaitu apa namanya? Aku tidak akan berbicara gitu dengan seorang manusia pun. Dan karena puasanya itu yauman, yauman, ya, bukan naharon, bukan lailan, maka waktu pelaksanaannya adalah 24 jam. Kenapa? Karena sehari dalam Al-Quran itu terdiri dari dua, malam dan siang, lailan wa naharon. Ini ayatnya. Wa huwallazi khalaqal laila wan naharo. Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang. Ya. Nah, yauman itu terdiri dari malam dan siang. Juga di ayat yang lain, dia masukkan malam ke dalam siang. Laila naharo. Ya. Jadi yauman itu adalah lailan wa naharon. Kalau lailannya 12 jam, naharonnya 12 jam, berarti sehari semalam 24 jam. Jadi seharinya bukan sehari naharon, tapi yauman ya. Yauman itu satu putaran 24 jam. Dan berdasarkan perhitungan waktu hijriyah, pergantian hari itu dimulai sejak matahari terbenam atau waktu maghrib. Jadi, waktu menjalankan puasa bicara tersebut dalam sehari dimulai sejak maghrib sampai ketemu maghrib lagi. 24 jam. Maghrib ketemu maghrib. Kalau 2 hari berarti 24 kali 2. Kalau 3 hari berarti 24 jam kali 3.
Kalau 4 hari berarti 24 jam kali 4. Kalau 5 hari berarti 24 jam kali 5. Berturut-turut gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, ada seseorang yang hidupnya sejaman dengan Maryam, yang juga menjadi pengasuhnya Maryam, yaitu Nabi Zakaria. Dan puasanya Zakaria itu juga adalah puasa bicara atau membisu tidak bicara dengan manusia. Kecuali dengan romza. Romza itu artinya dengan isyarat. Jadi ketika puasa itu hanya isyarat aja. Ya, nah, Zakaria berpuasa untuk mendapatkan anak namanya Yahya. Ya, gitu. Ada di surat 3 Ali Imran dari 39 sampai 41. Kemudian malaikat memanggil Zakaria sedang ia tengah berdiri melakukan sholat di mihrab. Katanya, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putramu Yahya, yang membenarkan kalimat yang datang dari Allah, menjadi ikutan menahan diri dari hawa nafsu dan seorang nabi, termasuk keturunan orang yang soleh. Zakaria berkata, ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapat anak sedang aku telah sangat tua dan istriku pun seorang yang mandul? Allah berfirman, demikianlah Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Berkata Zakaria, berilah aku ayat. Qala Robbi ja'alli ayat. Jadikanlah bagiku ayat. Jadi dia minta petunjuk. Ya, diterjemahkan, berilah aku tanda. Beri aku ayat, beri aku petunjuk, beri aku perintah. Jika istriku akan mengandung. Allah berfirman, ayatnya bagimu adalah kamu tidak berkata-kata dengan manusia selama 3 hari. Berarti 24 jam kali 3. Kecuali dengan isyarat. Dan sebutlah Tuhanmu sebanyak-banyaknya, serta bertasbihlah di waktu petang dan pagi hari. Oke, berarti waktu pelaksanaannya puasa adalah yauman ya. Nah, kalau kita lihat surat Al-Baqarah tadi 184, 185, kapan waktu pelaksanaan puasa itu? Adapun waktu pelaksanaannya atau pelaksanaan hari berpuasa dan kewajiban lain jika tidak sanggup atau berat menjalankannya diterangkan pada surat Al-Baqarah 184 sampai 185, yaitu pada beberapa hari berbilangan, ayaman ma'dudat. Ayatnya, ayaman ma'dudat, yaitu dalam beberapa hari. Ayaman itu beberapa yaum. Ayaman beberapa yaum. Kalau yauman satu yaum, satu hari. Kalau ayaman beberapa hari berarti. Berarti 24 jam kali beberapa. Jadi wajib berpuasa itu ayaman ma'dudat, beberapa hari berbilang. Maka barang siapa di antaramu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Bukan bulan lain ya ternyata. Dan wajib bagi orang yang berat menjalankannya. Kalau puasa level 1 mungkin bisa siapapun ya. Puasa level 2 bisa diusahakan. Puasa level 3 yang sauman itu berat banget. Dan wajib bagi orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya, dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu tidak mengetahui. Jika kamu mengetahui. Ayat berikutnya. Beberapa hari yang berbilang itu dalam bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu yang hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu berbuka, maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari yang lain.
Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya, supaya kamu bersyukur. Oke, gimana penjelasannya? Nah, sekarang kita lihat bagaimana keterangan ayat 184. Jadi kewajiban puasa itu dalam beberapa hari yang berbilang, hari-hari yang tertentu. Jadi harinya ditentukan, hari yang berbilang. Boleh tidak berpuasa jika sakit atau dalam perjalanan. Nah, kalau dia tidak berpuasa, wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Ingat ya, hari lain, bukan bulan lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat, berat menjalankan puasa, ya kalau Bapak Ibu dagang gimana? Kalau nggak boleh bicara kan? Nah, bagi orang yang berat menjalankan puasa, membayar fidyah, yaitu dengan memberi makan seorang miskin. Itu berarti berpuasa dengan membayar fidyah sama nilainya. Ya, pertanyaannya adalah apa sebab dan alasan mengapa sama antara yang berpuasa dengan membayar fidyah? Terus siapa sebenarnya yang dimaksud dengan seorang miskin pada ayat tersebut? Ini pertanyaannya ya. Oke. Keterangan ayat 185. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan tentang petunjuk dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Berarti selama seseorang itu berpuasa tidak bicara dengan seorang manusia pun, maka yang dilakukannya hanya berkomunikasi dengan Allah yang Maha Pemurah. Ketika seseorang berkomunikasi hanya dengan Allah yang Maha Pemurah Ar-Rahman, maka disitulah Allah Ar-Rahman akan mengajarkan Quran. Surat Ar-Rahman ayat 1 sampai ayat 4 nih. Nih ayat 4 ya. Ar-Rahman allamal Quran khalaqal insan allamahul bayan. Allah yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai bicara. Ya, berarti apa? Ya, selama atau jika kita berpuasa dalam arti tidak bicara dengan manusia, hanya bicara dengan Allah, maka Allah akan mengajarkan Quran. Makanya Sahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ayat yang berikutnya, barang siapa di antara kamu yang menyaksikan atau hadir atau mengetahui bulan itu, maka hendaklah dia berpuasa. Terus barang siapa sakit atau dalam perjalanan, maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Kenapa? Karena ada pengganti tadi. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya. Berarti ada waktu yang cukup. Nah, berapa hari yang disebut dengan mencukupkan bilangannya itu tadi? Nah, pada ayat 184 diterangkan bahwa perintah menjalankan puasa itu adalah beberapa hari berbilang. Sementara kata ayam adalah kalimat jamak dari yaum, bukan dari ayam ya. Kata ayam kalimat jamak dari yaum.
Nah, artinya yaum itu kalau yaum 1 hari, kalau ayam beberapa hari. Ayam artinya beberapa hari. Makdudat dari kata adada. Makdudat kan ayaman makdudat. Ya, makdudat dari kata adada. Adada itu artinya hitungan atau bilangan. Jadi ayaman makdudat artinya beberapa hari yang berbilang. Kalau beberapa hari berarti minimal 3 kan? Minimal 3. Nah, karena secara kontekstual ayat, ayaman makdudat, maka kewajiban berpuasa. Berpuasa tadi ya, apa namanya itu, puasa bicara tadi, hanya pada hari yang berbilangan. Nah, kata ayaman makdudat juga bisa dilihat di surat Al-Baqarah ayat 203. Ada kata ayamin makdudatin. Wadkurullaha fi ayamin makdudat. Ini juga sama. Dan ingatlah Allah dalam beberapa hari yang berbilang. Sama makdudat juga. Nah, yang mana hari berbilang itu? Hari berbilangan di mana diwajibkan kita berpuasa. Bahwa dalam 1 pekan ada 7 hari. Dalam 7 hari ada 5 hari yang berbilangan. Bilangan tuh wahid, isnen, salasa, arba'ah, khomsa. Wahid artinya 1. Dalam hari disebut ahad. Isnen artinya 2. Dalam hitungan hari disebut senen. Salasa artinya 3. Ya, jadi hari namanya selasa. Arba'ah artinya 4. Ya, dalam nama hari disebut Rabu. Menkhomsah artinya 5. Dalam hari disebut Kamis atau Khomis. Ya. Nah, hari yang tidak berbilangnya berarti boleh tidak puasa. Yang tidak boleh. Ya, boleh tidak puasa tadi. Puasa bicara ya. Yaitu, jadi hari yang tidak berbilang boleh tidak puasa dalam 1 pekan. 2 berarti. Apa? Hari Jumu'ah atau hari Jum'at. Jumu'ah dari kata jamaah artinya berkumpul. Juga berarti meeting. Makanya orang-orang berkumpul. Datang ke masjid sholat Jumu'ah. Sholat Jumat untuk mendengarkan khutbah. Ya, kalau Jumat harus puasa, nggak ada yang khutbah nanti itu. Ya, Jumat itu hari berkumpul artinya. Surat 62 ayat 9. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat di hari Jumat, hari orang berkumpul ke masjid mendengarkan khutbah. Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jadi hari Jumat adalah hari wajib berkumpul untuk mendengarkan paparan wahyu dari orang yang menjalankan puasa pada hari-hari berbilang sebelumnya. Gitu. Nah, Sabtu dari kata sabata artinya libur atau rehat. Surat 16 124. Innama ju'ila sabtu alal ladina ikhtalafu fi. Sesungguhnya diwajibkan menghormati hari Sabtu, hari Sabat atas orang-orang yang berselisih padanya. Jadi Sabtu itu istirahat. Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar akan memberi keputusan di antara mereka di hari kiamat terhadap apa yang telah mereka perselisihkan. Untuk rehat istirahat. Menghormati hari Sabtu ialah dengan jalan memperbanyak ibadah dan amalan yang soleh serta meninggalkan pekerjaan sehari-hari untuk rehat, untuk istirahat gitu ya. Nah, terus pertanyaannya bagaimana kita menghitung hari puasa? Dalam 1 bulan Ramadan ada 29 hari atau 30 ya, rata-rata 29 atau 30. Jumlah Jumat dan Sabtu dalam 1 bulan
Ada 8 hari. Jadi dalam 1 bulan waktunya berpuasa adalah 21 hari. Kenapa 29 dikurang 8? Berarti jumlahnya 21 hari. Kompensasi jika sakit atau bepergian dalam 1 bulan 8 hari. Kewajiban puasanya 13 hari minimal. Tapi sempurnanya 21. Nah, dalam surat Al-Baqarah 185 diterangkan jika tidak ada halangan seperti sakit dan bepergian, kita diperintahkan untuk mencukupkan hari berpuasa itu selama 21 hari. Ya, kewajiban puasa 13 hari itu adalah tadi jika ada bepergian kemana-mana. Sempurnanya 21. Nah, berkaitan dengan siam Ramadan, dalam arti apa? Dalam arti puasa yang saum. Puasa tidak bicara dengan manusia untuk mendapatkan petunjuk, penjelasan, dan pembeda dari Al-Quran. Kita dihadapkan dengan 4 pilihan, ya. Jadi kita bisa apa dihadapkan dengan 4 pilihan. Satu pilihannya adalah menjadi soimin atau soimat, sebagaimana surat 33 ayat 35. Kita lihat ayatnya. 33 ayat 35. 33, 35. Iya, Pak Gatot tolong dibacain Pak. Ya, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Termasuk di dalamnya apa? Laki-laki dan perempuan yang berpuasa. Nah, ini bahasa Arabnya apa? So imin waso imin so iman. So imin so iman. Artinya apa? Laki dan perempuan yang berpuasa. Puasa. Disediakan atau Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar, gitu ya. Jadi pilihan pertama, nah, ketika kita membaca surat tadi Al-Baqarah 183 sampai 185, ya kita dihadapkan dengan 4 pilihan. Pilihan pertama kita memilih apa? Menjadi soimin atau menjadi soimat. Nah, bagi soimin dan soimat disediakan pahala dan ampunan. Benar. Soimin atau soimat adalah orang yang mempunyai kemampuan sendiri untuk berpuasa. Dalam arti saum ya. Jadi orang yang punya kemampuan untuk melakukan sauman. Apa tadi? Puasa, bicara. Atau tidak berbicara dengan seorang manusia pun selama puasa. Hanya berbicara dengan Allah yang akan mengajarkan Quran. Jika tidak sanggup berat menjadi soimin, pilihan kedua adalah menjadi yutikun. Menjadi yutikun. Yutikun adalah orang yang berat melakukan puasa. Ya, puasa tadi, puasa saum. Puasa apa tadi? Dan menguasakan puasanya kepada soimin iman. Maka orang yang menguasakan puasanya harus membayar fidyah kepada seorang miskin. Pilihan ketiga berarti menjadi seorang miskin. Nah,
Miskin adalah orang yang melakukan puasa, saum, berdasarkan penguasaan dari orang lain atau dari si muti. Karena dia harus puasa bicara, berarti selama puasa dia tidak boleh kemana-mana kan, tidak komunikasi. Karena itu ia menjadi miskin atau menjadi fakir. Kenapa? Terikat oleh tugas. Sebab itu tidak dapat berusaha di muka bumi mencari karunia Allah karena terikat oleh jihad di jalan Allah. Ya, kita lihat ayatnya. Surat 2 ayatnya 273. 2 273. Iya, boleh Mas Toto. Bismillahirrahmanirrahim. Berinfaklah kepada orang-orang fakir yang terikat oleh jihad di jalan Allah. Mereka tidak dapat berusaha di muka bumi. Yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya. Mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. Ya, berinfaklah kepada orang-orang fakir yang terikat di jalan Allah. Terus, mereka tidak dapat berusaha di muka bumi. Kenapa nggak bisa berusaha di muka bumi, Pak? Berjihad. Iya, kalau dia nggak boleh bicara, terus mau kemana? Hmm. Ya, Ya. iya. Mereka tidak dapat berusaha di muka bumi. Wong dia nggak boleh bicara. Gitu. Orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari meminta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, sesungguhnya Allah Maha tahu. Hmm. Coba lihat ayat sebelumnya, Pak. Mundur satu ya. Hmm. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah lah yang memberi petunjuk, memberi taufik siapa yang dikehendakinya. Dan siapa saja harta dan apa saja yang harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. Dan apa saja harta yang baik dan yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup, sedang kamu sedikit pun tidak akan dianiaya atau dirugikan. Apa hubungannya nih antara si fakir yang terikat di jalan Allah, Pak, Ya, dengan bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka dapat petunjuk. maksudnya, Nah, itu maksudnya apa? Kan kita dihadapkan berapa pilihan tadi? dua, Empat. Halo, ya, kita dihadapkan berapa pilihan? keempat, Hah? tiga ya, Kang? Empat. Berkaitan dengan siam atau saum Ramadan, yaitu puasa tidak berbicara dengan manusia untuk mendapatkan petunjuk oleh dari Allah, nih surat 3183 sampai 2183 sampai 2185. Ya. Kita dihadapkan dengan empat pilih. Hmm. Nah, pilihan pertama menjadi apa? Ini Soimin, soimat. Menjadi soiman soimat berarti dia melakukan saum, puasa, bicara, ya, tidak berbicara dengan seorang manusia pun pada hari-hari berbilang hanya berbicara dengan Allah sehingga Allah mengajarkan Quran. Berarti dia dapat dapat petunjuk. Berarti yang dapat petunjuk siapa?
Orang yang berpuasa, orang yang Nah, yang sanggup. berpuasa. Oke. Nah, Nah, orang yang tidak sanggup berpuasa dapat petunjuk nggak? tidak. Enggak. Makanya pilih yang kedua kan? Hmm. Nah, milih yang kedua, yutikun posisinya berat menjalankan puasa dan menguasakan puasanya kepada soimin, soimat. Tetapi dia memberikan kompensasi. Gitu ya. Namanya fidyah. Nah, menjadi seorang miskin berarti menjadi orang yang memilih puasa bicara tadi. Dengan dia melakukan puasa bicara berhari-hari, Pak, dia bisa kemana-mana nggak? Nggak bisa. Nah, tadi terikat namanya. Dia terikat di jalan Allah. Tapi dia dapat petunjuk. Nah, berarti apa? Miskin atau fakir dalam hal ini adalah orang-orang yang melakukan soimin atau soima tadi. Orang yang tidak sanggup berpuasa, menguasakan gitu kan? Iya. Nah, si miskin wajib laporan nggak? Wajib laporan kepada si mutikun. Nih, si mutik ya, Hmm. yang menguasakan puasanya tadi, Pak. Hmm. Nah, makanya ayatnya, coba lihat perhatikan ayatnya lagi nih. Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk. Hmm. Karena petunjuk itu mesti dicari, diusahakan sendiri. Gitu ya. Iya. Tetapi Allah lah yang memberi petunjuk siapa yang dia kehendaki. Nah, salah satu orang yang dikehendaki Allah mendapat petunjuk, diajarkan Quran adalah orang yang puasa, bernazar, puasa tidak bicara dengan manusia, hanya berkomunikasi dengan Allah, lalu Allah mengajarkan Quran kepadanya dan memberinya petunjuk. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, maka pahalanya juga untuk dirimu sendiri. Dan Hmm. jangan kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup sedang kamu tidak dirugikan, tidak dianiaya. Pertanyaannya, kepada siapa kita sebaiknya menafkahkan harta itu, Pak? Kepada yang Lil fukoro tadi, kepada yang kepada si berpuasa. fakir, kepada si miskin. Mungkin. Sehingga si fakir atau si miskin tadi yang puasa harus punya kewajiban timbal balik menyampaikan petunjuk yang dia dapat selama dia Puasa. puasa. Tapi si apa namanya si soimin soimat juga nggak boleh pelit. Ya, misalnya ada orang yang tidak sanggup puasa, juga dia tidak sanggup membayar kompensasi fidyahnya. Boleh nggak minta petunjuknya? Boleh. Boleh, dikasih juga kan nggak boleh pelit. Gitu. Tetapi kan nanti seimbang, Pak. Seimbang dengan pengorbanan Hmm. gitu. Gitu. Pengorbanannya seberapa, segitulah nilainya yang dia dapat gitu. Oke, sampai sini oke ya. Oke, Ya. kembali ke pilihan kemana ketiga berarti. Ya. Jadi miskin. Menjadi miskin berarti memilih jadi soimin atau jadi soimat. Ya, kenapa? Karena selama dia puasa, dia tidak bisa berusaha di muka bumi kan? Iya. Apa? Terikat oleh tadi, oleh nazarnya. Saya tidak akan ketemu manusia gitu. Maka si mutik atau yutikun yang tadi yang tidak sanggup berpuasa namanya Pak, punya kewajiban memenuhi kebutuhan dasar hidup si miskin berupa fidyah selama melakukan saum. Dan kewajiban si miskin harus menyampaikan atau menginformasikan hasil saum berupa petunjuk-petunjuk yang diberikan Allah dalam Al-Quran selama dia puasa kepada Motif. si mutik gitu Pak. Ya, pada si mutik punya kewajiban. Nah, fidyah artinya kompensasinya. Adapun besaran jumlah fidyah yang harus dibayarkan si mutik kepada si miskin adalah sebagai berikut. Jika strata ekonomi
si miskin dan si mutik sama, strata ekonominya sama nih, atau si mutik di bawah si miskin, maka tergantung kesepakatan berdua. Maka besaran, ya, besaran. Fidyahnya tergantung kesepakatan. Misal nih contoh ya. Misalnya kebutuhan 1 bulan, 30 hari. Si miskin selama saum Ramadan adalah per hari misalnya 100.000. 3 kali makan ya, 35, 35, 35. Kali 30 hari, berarti 3 juta ya. Jika Iya. ternyata si mutik tidak sanggup atau merasa berat, maka mereka berdua boleh nego bagaimana enaknya. Kan tidak boleh memaksakan Iya. sesuai kesanggupan. Dan kedua belah pihak terus ridho. Ridho. Gitu Pak. Ridho itu apa artinya? Ridho itu rela. Harus rela. Misalnya hanya dihitung minimal hari berpuasanya 13 hari. Boleh nggak saya hanya bayar 13 hari aja? Atau 21 hari aja? Atau hanya bayar beberapa hari saja misalnya? Oh silakan. Tidak boleh ada keberatan dari kedua belah pihak. Jika si mutik jauh lebih kaya misalnya Pak, dan ekonominya lebih baik dari si miskin, maka nilai kompensasinya minimal kebutuhan harian si miskin. Atau bisa lebih dari itu. Dan itu adalah kebaikan dengan kerelaan hati. Nah, itu ayatnya yang tadi tuh. Coba baca lagi ayatnya mana tadi. Nanti dibaca lagi ayatnya. Nah, yang keempat, tak lamun orang yang berilmu. Tak lamun adalah gabungan soimin dan mutik. Maksudnya apa? Orang tersebut di samping melakukan saum, juga menguasakan puasanya pada si miskin, temannya yang saum. Sebagai persiapan jika ia nantinya berhalangan tidak bisa berpuasa. Atau selama puasanya nggak dapat ide, Pak. Idenya terhambat atau telat idenya, Pak. Atau petunjuknya telat. Hmm. Jadi ada orang yang melakukan dua. Dia sendiri puasa, ya nyari petunjuk sendiri juga dia bayar fidyah juga ke yang lain, Pak. Temennya ya. Nah, ke temennya yang melakukan puasa yang sama gitu. Nanti tukeran informasi Hmm. gitu. Nah, pertanyaannya apa yang dilakukan selama berpuasa di bulan Ramadan atau selama saum? Saum bicara tadi ya. Iya. Nah, pada surat Al-Baqarah ayat 185 diterangkan bahwa jika kita dalam keadaan sakit atau bepergian, hendaknya kita harus menyempurnakan puasa. Ini tidak ya, jika kita tidak sedang sakit atau bepergian. Menyempurnakan puasa sesuai dengan bilangan harinya, yaitu 21 hari berbilang. Nah, lantas selama kita puasa bisu, yang dikerjakan apa? Tiduran? Apa ngapain, Pak? Yang dilakukan adalah berkomunikasi dengan Allah melalui Al-Quran. Quran. Makanya ketika orang tersebut bisa menyelesaikan puasa selama 21 hari, dia akan mendapatkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan, yaitu turunnya Al-Quran. Atau orang nyebutnya Nuzulul Quran. Kenapa? Karena orang tersebut mendapatkan hudan, mendapatkan petunjuk tentang sesuatu dari Quran, serta penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu. Inna angzalnahu fi lailatul qadri. Wa ma adraka ma lailatul qadri. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Yaitu tadi malam turunnya Quran.
Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Kenapa? Malam turunnya Quran lebih baik daripada malam-malam yang tidak turun Quran, walaupun 1000. Hmm. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan ini malaikatnya, bukan malaikat ruh. Dan juga ruh Jibril. Tanazalul malaikatu warruh. Nah, pada malam itu turun malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Tugas ruh Jibril adalah menurunkan Quran. Ya, tugas ruh Jibril kan menurunkan Quran. Kalau ruh Jibril turun berarti dia membawa Quran, Pak. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Jadi malam kemuliaan dikenal dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia dengan istilah apa? Malam Lailatul Qadar. Malam tuh Laila, Laila tuh malam juga, tapi nggak apa-apa. Yaitu suatu malam yang penuh kemuliaan, kebesaran, karena pada malam itu turun Al-Quran. Pertanyaannya, mengapa turun? Karena pada bulan Ramadan, uh, ia mencari penjelasan tentang segala sesuatu. Dan itulah yang diterangkan pada ayat selanjutnya setelah menerangkan puasa. Bahwa setiap pertanyaan akan dijawab oleh Allah. Ini ayat berikutnya setelah 185, 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bila allahum yarsudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku adalah dekat. Aku akan menjawab permohonan orang yang memohon apabila ia memohon atau bertanya kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Berarti selama dia puasa ada dialog tanya jawab. Setiap pertanyaan akan dijawab dengan syarat dan ketentuan gitu. Nah, pada ayat itu disebutkan ujibu. Ujibu artinya aku menjawab dengan segera. Karena selalu berkomunikasi dengan Allah lewat bahasa getar selama dia puasa dan hanya berkomunikasi dengan Al-Quran. Maka setiap yang ditanyakan akan dijawab. Ayat itu juga ada kesamaan makna dengan yang terdapat pada surat Ibrahim ayat 34. Bahwa Allah dengan Al-Quran menjawab semua pertanyaan. Dan dia telah memberikan kepadamu dan segala apa yang kamu minta atau yang kamu tanyakan kepadanya. Wa atakum min kulli ma sa'altumu. Ya, dan dia telah memberikan kepadamu apa yang semua yang kamu tanyakan. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu sangat zolim dan mengingkari nikmat Allah. Pertanyaan berikut adalah, apa saja yang penting diperhatikan selama dia puasa atau saum? Ayat berikutnya pada surat Al-Baqarah 187 diterangkan hal-hal yang perlu diperhatikan selama saum. Ini ayatnya ya, 187 terakhir berarti. Makna dan pengertian kalimat-kalimat pada ayat ini banyak bersifat metafora. Kita baca dua ayatnya. Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu. Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Dan makan, minumlah, hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Tapi janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beritikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu supaya bertakwa. Ini ujungnya bertakwa nih. Gimana penjelasannya? Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istrimu. Artinya apa? Dimudahkan bagi kamu pada saat istirahat ketika puasa menggauli atau mengawinkan dengan pikiran. Jadi melibatkan pikiran kan gitu. Kenapa? Karena halal artinya mudah.
Lail itu artinya istirahat. Ya. Terus jadi gini, maka pada ayat itu disebutkan bahwa ketika berpuasa jangan mencampuri nisa. Maknanya jika yang berpuasa adalah perempuan, bagaimana nisanya? Masa jeruk makan jeruk ya? Berarti nisa di situ kan metafora sebetulnya. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Ini adalah kalimat metafora bahwa nisa atau pikiran itu adalah pakaian bagimu dan begitu pula sebaliknya. Bahwa seseorang itu tidak bisa lepas dari pakaiannya. Atau bisa dikatakan bahwa pikiran itu seperti pakaian. Berarti orang yang tidak mau berpikir sama dengan orang yang tidak berpakaian. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan anfusmu, keinginanmu. Maknanya adalah karena jenuh dan letih selama menggali dan meneliti isi kandungan Quran, orang itu ada keinginan untuk istirahat atau rileks. Ya tidak apa-apa. Karena itu Allah mengampunimu dan memberi maaf kepadamu. Taba, taba itu artinya belas kasih, bertobat, menyesali, menyatakan afa. Artinya mengampuni. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Maknanya campurilah apa yang ada dalam pikiranmu dan carilah ketetapan Allah untukmu. Gitu. Makanlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam yaitu fajar. Artinya cernaklah dan seraplah hingga terang bagimu sampai mengerti, sampai mengetahui, sampai memahami benang putih dari benang hitam. Artinya kan bisa membedakan mana benar, mana salah. Fajar artinya mulai terang. Ngeh, dong, oh gitu. Mudeng. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam, sampai istirahat lagi. Tapi janganlah kamu campuri mereka sedang kamu beritikaf dalam masjid. Maknanya tidak boleh mencampuri pikiran ketika tekun meneliti Quran. Ketika fokus berdialog dengan Allah, maka tidak boleh melibatkan pikiran. Kita mesti nerimo gitu ya. Sami'na wa tokna. Itulah hudud. Hudud artinya nilai, ciri, reputasi, ketetapan Allah. Maka janganlah kamu mendekati mereka untuk membongkar, untuk memperbaikinya atau mengotak-atiknya boleh. Tidak boleh mengotak-atik yang sudah ada gitu ya. Jadi kalau sudah menerima ketetapan ya siap laksanakan. Hudud artinya besi, kumpulan, perangkat. Nah, perangkat, nilai ya, itu ciri. Demikianlah Allah menerangkan ayatnya kepada manusia supaya mereka bertakwa. Nanti kita bahas tentang takwa. Ini keterangan takwanya banyak. Ada sekitar banyak ayat tentang takwa ya. Gitu. Nah, demikian puasa agar takwa itu, takwanya ini, bahwa nafas diilhami takwa. Bertakwa adalah mendengar perintah Allah. Bertakwa itu adalah kuat, hatinya mengagungkan Allah. Bertakwa cenderung dan patuh pada perintah Quran. Bertakwa adalah berpengetahuan. Bertakwa adalah rendah hati. Bertakwa adalah menepati janji. Bertakwa adalah dermawan. Bertakwa adalah tahu diri. Bertakwa adalah pandai memilih teman. Bertakwa itu realistis dan argumentatif. Bertakwa itu berkata benar. Bertakwa itu tidak mengambil untung dari kesusahan orang. Jika betul-betul beriman, maka harus bertakwa. Ya, beriman harus benar-benar takwa. Bertakwa adalah kerja tuntas, tarapti bahasa Sundana. Bertakwa adalah mempunyai kesadaran penuh kepada Allah. Bertakwa adalah tidak pernah mengatakan kalau dirinya suci. Bertakwa juga artinya mengutamakan kehidupan akhirat. Bertakwa adalah tidak mungkin sombong. Bertakwa itu membawa kebenaran dan membenarkan. Kewajiban orang bertakwa adalah mendonorkan tubuhnya untuk transplantasi. Bertakwa itu versusnya maksiat. Bertakwa itu tidak mungkin menjadi musuh. Yang berhak mendapatkan kalimat takwa Rasul dan orang mukmin. Bertakwa itu punya rasa belas kasih. Bertakwa itu berakal. Bertakwa itu berlaku adil. Bertakwa itu merendahkan suaranya. Sabar dan takwa adalah mesti diutamakan. Kesudahan yang baik bagi orang takwa. Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang takwa. Bertakwa yang sebenarnya itu sempurna tiga pilar, iman, Islam, dan ihsan. Bertakwa itu minimal tidak kikir. Allah menyukai orang yang bertakwa, gitu ya. Nah, ini beberapa penjelasan tentang puasa agar menjadi orang bertakwa. Demikian Bapak Ibu.
penjelasannya secara singkat. Semoga kita bisa memahaminya. Terima kasih. Silakan ada pertanyaan? Tidak ada? Alhamdulillah. Halo, ada kemana nih pada ditutup? Gimana Pak Toto? Sedikit Kang Ip, yang akan saya tanyakan ini masalah tadi yang ada pendapat dari Imam Ghazali itu. Iya, Ghazali, puasa itu kan ada tiga, umum, khusus, dan super khusus kalau nggak salah ya. Terus khusus khusus. ya, itu kan pendapat dari Imam Ghazali. Terus Iya, dari Al-Quran sendiri apakah ada tiga tingkatan itu, Kang Ip? ya pan tadi terangin tiga-tiganya udah. Ya, enggak maksudnya di dalam Al-Quran itu juga juga sama dengan itu kan. Iya, iya itu kan Imam awalnya tuh menguraikan dalam bentuk dalam bahasa sederhana aja gitu Pak. Hmm, Dalam bahasa sederhana yang bisa dicerna. Puasa ada tiga tingkatan, soma, siyama, sama sauma gitu. Sauma. Puasa umum itu soma, hanya menahan makan dan minum. Itu saja. Hmm, Nah, puasa yang level 2 siyama, tidak hanya menahan makan minum tuh, tapi juga menahan hawa nafsu, panca indera gitu. Nah, sauma tidak hanya menahan makan minum, hawa nafsu, tapi juga dia mencari petunjuk hmm, dengan tidak bicara gitu. Dijelasinnya di iya, Quran gitu, penjelasannya gitu. Nah, di situ kan tidak dijelaskan rinci gitu, Pak. Nah, seperti itu. iya, iya. Terima kasih Kang Ip. Boleh nanya Pak Iip? Bu Lina sehat, Ibu? Insya Allah Pak, pemulihan. Alhamdulillah sudah ini Bu ya. Alhamdulillah. Iya. Iya, gimana Bu Lina? Apa Pak, saya beli kamus ini, tapi kok nggak cocok ya dengan yang dipelajari pas di Lampung itu. Ini salah ya Pak? Kurang lengkap itu kamusnya kali. Jadi yang lengkap yang mana Pak mereknya? Ini Ada Indonesia Arab. ada lagi Munjid lebih banyak lagi. Kalau enggak, jadi mesti banyak kamus yang dipakai, Bu. Jadi ada Munawir, ada Munjid, ada lagi kalau di aplikasi internet itu ada lagi BBLM, jadi mesti enggak satu. Kalau yang ini apa yang ini kan yang saya beli, saya juga nggak paham tadinya Indonesia Arab. Apa yang lebih mendekati yang Bapak pakai itu yang Arab Yang Indonesia Arab kan? Indonesia bolak-balik Hmm. Oh gitu dari, ya. dari Arab ke Indonesia. Iya, 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 iya. Itu Arab Indonesia ya? Ini Indonesia Arab, Pak. Salah beli kemarin. Oh, Indonesia ke Arab. Terbalik hanya Arab yang ke Indonesianya, Bu. Oh iya, siap, Arab, nah. Pak. Jadi dicari Arabnya. Ini contoh Iya, kamusnya gini. Ini saya ada kamusnya gini misalnya nih. Jadi Arab Indonesia. Nanti kan dicari Arab, nanti di Indonesianya bahasa Indonesianya apa gitu. iya. Misalnya, iya. Itu juga Al-Munawir bukan, Bu? Iya, ini yang Munawir, Pak. Hmm. Tapi Arab Indonesia ya, Indonesia Arab ya. Iya, Pak, Indonesia Arab. Berarti yang dicari yang Arab Indonesia ya? Yang Arab Indonesianya. Jadi Iya, dari iya, Arab ke Indonesia gitu. iya, Nah, siap. ini misalnya, ini saya punya aplikasi ini kamusnya Arab Indonesia gitu. Mana nih? Sebentar. Screen. Nih kayak gini kan ini Arab Indonesia ya. Dari Arab ke Indonesia nih. Alif Oh gitu iya, kan. iya, Arab iya, nanti Pak. apa Indonesianya. Nah, kalau dari Indonesia nanti kan bisa macam-macam tuh. Kata dasarnya Iya, bisa banyak. kata-katanya juga cuma sedikit, Pak. Oh, ini banyak sabrek. Iya. Nanti yang ba gitu. Yang ba apa saja. Banyak nih kemungkinannya. Oh, yang sod nih. Ya, sod itu tadi yang soyama, yang soma, sauma. Ini ada beberapa variasi tuh. Kalau pakai yang ini. Ada lagi yang ada yang Inggris, Bu, yang lebih lengkap itu yang buatan dari Israel. Itu Oh lebih iya. detail lagi, lebih panjang. Satu huruf tuh banyak kata yang bisa dicari. Namanya apa namanya tuh? Nama aku lupa nama itunya. Karena bahasa Inggris itu Inggris Arab gitu, Bu. Iya, Pak. Arab. Jadi Arab ke Arab, Arabnya diterjemahkan tapi bahasa Inggris. Oh, itu berjeli-jeli itu lebih lebih detail lagi gitu.
Cuman saya iya, nggak pakai itu karena terlalu terlalu ini terlalu panjang gitu, Bu. Nah, yang agak simpel tuh yang Munawir tadi, tapi Arab Indonesia gitu, dari Arab yang ke Indonesianya gitu. iya Pak. Terus Gitu. Pak mau tanya, kalau pas nanti puasa yang puasa Maryam ini, kalau mungkin kan metode belajar yang Pak Iib ajarkan nih pakai ibaroh masih sangat berat ya Pak ya. Jadi kita niat mau coba belajar ikut puasanya gitu ya Pak. Tapi mungkin kita mendalami materi Yang udah yang ada, ada, yang udah ada, itu gimana tuh kira-kira boleh, Pak? boleh. Yang udah ada didalamin lagi. Berarti ada Iya, penambahan kan, ada penyempurnaan, nggak apa-apa, Bu. Dicoba iya, aja Yauman dulu. Yauman tuh kan sehari semalam kan, 24 jam. iya, iya, Jika sanggup dilanjut, kalau enggak ya berarti batal. Besok, nah, dia pre dulu. Nanti beberapa berikut coba lagi. Kan ada oh kesempatan gitu. 21 hari tuh. Iya, iya, Bisa nyoba sehari. Atau nyoba iya, 3 hari sekaligus. Atau 5 hari sekaligus. iya, Ya mungkin dalam seminggu 1 hari nyoba nggak apa-apa. 24 jam tuh maghrib ketemu maghrib ya Yauman itu ya. iya Pak. Jadi startnya maghrib tuh. Maghrib udah diem di kamar sendiri gitu. Udah nggak main HP lagi, Bu. Udah langsung Iya, fokusnya ke Quran tuh. iya, Dalemin, dalemin lagi. Materi yang sudah ada misalnya untuk memperdalam itu boleh, Bu. Nanti iya, batal maghrib lagi keluar oke, gitu iya, kan bicara lagi. Nanti beberapa yang berikutnya mungkin coba lagi Yauman lagi gitu. Kalau Qurannya kan ayaman beberapa hari. Kalau beberapa hari minimal kan 3. iya, Tapi kalau untuk belajar boleh Yauman seperti Maryam dulu. Yauman itu kan 24 jam gitu. iya Pak. Iya, Itu kalau kita tidak menerima fidyah, nggak ada kewajiban menyampaikan ke yang lain kan? iya, iya, Tapi kalau kita menerima fidyah, punya kewajiban menyampaikan ke orang yang bayar fidyah itu. Makanya ada hari Jumat untuk presentasi gitu. iya, Tapi kalau iya tidak Pak. ada yang bayar ya untuk kita aja itu mah puasanya. Iya, iya Tunjuknya juga Pak. untuk kita gitu. Tapi boleh sharing gitu. Nggak apa-apa Iya, gitu. baik Pak. Hmm. Makasih Perangkat, banyak Pak. Ini perangkatnya udah lengkap belum perangkatnya Bu Lina? perangkat saya itulah Pak kemarin kan apa laptopnya juga udah di apa tapi masih ada ini sih belum belum lengkap perangkatnya Pak. Oh, Makanya itu yang pelan-pelan. yang dulu waktu pelatihan kan udah dikasihin tuh yang waktu pelatihan ngulik di Lampung. Ya, tapi laptopnya kemarin error Pak, udah 2 kali Oh, install, jadi berarti hilang lagi masalahnya bukan datanya. bukan pada bukan pada ini kami ya, tapi pada laptop Anda ya. Iya Pak, Bukan di stasiun kami masalahnya. iya Ya, Pak, ya siap. mungkin ya sebisa-bisa aja pakai manual juga nggak apa-apa Bu. Manual pakai Oh kamus iya, sedikit gitu. Cuman kalau pakai perangkat kan lebih lengkap. Kalau ibarat masak itu mejanya lega, perangkatnya lengkap, bumbunya lengkap, bahannya lengkap begitu. Kan kalau iya, ibarat masak bumbunya lengkap, alat masaknya lengkap, gitu. Nah, itu kan iya, lebih lebih mudah untuk bisa me, apa namanya itu bahasanya itu memasaknya gitu. iya, Tapi kalau pas butuh pisau, pisaunya nggak ada, ya jadi masakannya iya nggak Pak. sempurna gitu. Kalau ibaratnya Tapi memasak ya gitu. Tapi izin Pak, yang kayak pembahasan PAI tahun lalu kan yang itu metodologi terminologi dosa itu kan ada 23 ini ya, tapi kan nggak dijelasin semua. Di sini kami bahas berapa bulan itu baru 8 item. 8 bulan baru 8. Iya, Iya, baru 8. iya. Ibu bayangkan aja seminggu, bukan seminggu kan, itu kan 5 hari Bu. Kan 5 kali 24 jam nonstop kan? Iya. Ya segitu dapatnya. Ya, kami bahas bersama di sini gitu Pak, satu dosa Iya, al-ismor gitu. Kami iya. bahas. Biasa kan nulisnya kan 24 jam kali 5 Bu. Ibu Iya. ngajarnya berapa jam sehari? Ya, Paling Pak. Ya pasti pasti waktunya panjang gitu. Dan iya, gini, kadang-kadang yang saya dapat dari puasa itu memang ketika diurai bisa setahun, Bu. Baru kelar iya tuh. Pak. Betul. Baru diurai. Makanya kan hari Jumat itu hanya laporan secara umum aja. Contoh aja laporan ini nih. Tapi kan sisanya dikasihin kan semuanya tulisannya gitu. Iya, Supaya iya, bisa dibaca gitu. Sampai iya, selesai gitu. iya, iya Pak. Gitu. Dan itu bisa jadi bahan. Bahan untuk pengajian-pengajian dalam 1 tahun, Bu.
Iya, betul Sampai Pak. ketemu Ramadan lagi nanti gitu. Ya, siap. Gitu sih. Alhamdulillah. Makasih banyak Pak Iis. Makasih banyak Pak. Iya, sama-sama Bunda. Sehat ya selalu. Hati-hati nanti. Iya Pak, amin. Jangan Makasih dipaksa. Pak. Kalau nggak kuat jangan dipaksa. Salam sama Iya Pak, siapa? siap. Makasih Ya, Pak. yuk. Mm-mm. Yang lain ada komentar? Mau tanya itu mulainya kapan untuk kalau Vidya gitu, Kang? Ya Terus, terserah. oke, siap. Itu Mungkin mah yang lain kan belum tahu, tapi nanti aja setelah off the record aja ya, kayaknya. ya. Kalau teknis nanti ditutup dulu. Ya, ya, Gitu. ya. Adakah yang lain? Hubungannya sama. Atau Oke, kita atau kita Lanjut tutup ya. dulu ya untuk sementara ya, karena siap. penjelasannya sudah dianggap selesai ya. Ya. Oke, gitu.